Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Rifani dengan NIM 53 dari D3 Keperawatan Vika Supen Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan farmakologi tentang obat insulin dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Mita Restinia, Magister Farmasi Apoteker. Submateri atau pembahasan yang akan saya bahas itu ada pengertian dari obat insulin, indikasi obat insulin, kontraindikasi, peringatan penggunaan terapi insulin, efek samping dari insulin, sediaan obat insulin, dosis pemberian insulin. Yang pertama ada pengertian dari insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Insulin berperan mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Insulin merupakan hormon polipeptida dengan struktur kompleks. Jadi obat insulin adalah obat untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes. Insulin dirusak oleh enzim dalam saluran cerna, oleh karena itu harus diberikan melalui injeksi atau inhalasi. Rute subkutan memberi hasil yang baik pada semua kondisi. Insulin biasanya disuntikan pada lengan atas, paha, glutea, ataupun perut. Umumnya injeksi subkutan insulin menyebabkan sedikit masalah. Bisa terjadi hipertrofi lemak yang dapat dikurangi dengan menyuntikkan di daerah yang berbeda. Berikut gambaran lokasi penyuntikan insulin yang dilakukan di lapisan subkutan kurang lebih 8 mm untuk kedalamannya. Bisa dilakukan di lengan tangan atas, lalu di perut, di pantat, dan juga di paha. Untuk di perut, cara penyuntikannya itu derajat kemiringannya 90 derajat. Lalu dari sediaan insulin ini terdapat 3 macam. 3 macam itu yaitu ada insulin kerja singkat atau short acting, mula kerja relatif cepat yaitu insulin soluble, insulin lispro, dan insulin aspart. Yang kedua insulin kerja sedang, intermediate acting, misalnya insulin isopan dan suspensi insulin seng. Yang ketiga insulin kerja panjang dengan mula kerja lebih lambat, misalnya suspensi insulin seng. Lama kerja untuk tiap tipe insulin ini bervariasi pada tiap individu, sehingga perlu dinilai secara individual. Untuk dosis insulin disesuaikan untuk setiap individu dengan cara meningkatkan dosis secara bertahap, tetapi dengan tetap menghindarkan terjadinya hipoglikemia. Lalu ada indikasi obat insulin, yaitu untuk mempertahankan kadar glukosa dalam batas normal pada neonatus dengan hiperglikemia persisten. Terapi insulin klasik ini diindikasikan pada kondisi seperti DM tipe 1, hipoglikemia pada kritika, infeksi berat seperti tuberkulosis paru, kaki diabetik yang terinfeksi, berat badan kurang, DM gestasional, dan kendali glukosa darah yang buruk. Selanjutnya, kontraindikasi pemberian insulin. Kontraindikasi penggunaan insulin reguler yaitu keadaan hipoglikemia dan pasien dengan riwayat hipersensitivitas obat ini. Selain itu, ada beberapa peringatan penggunaan insulin reguler yang harus diperhatikan, diantaranya hati-hati pada kondisi penurunan kebutuhan insulin seperti diare dan juga muntah. Selanjutnya, peringatan yang lainnya untuk menggunakan terapi insulin yaitu dosis dikurangi pada pasien dengan gangguan ginjal. Efek samping dari penggunaan obat terapi insulin yaitu hipoglikemia jika overdosis, reaksi alergi lokal atau sistemik atau jarang, lalu ada lipoatrofi pada tempat suntikan, dan juga resistensi insulin. Untuk sediaan injeksi insulin yaitu 40 unit per mili. Human insulin sediaan injeksi 100 unit per mili dan 500 unit per mili. Suatu protein biosintetik secara struktur identik dengan insulin endogen yang diekskresikan
oleh sel beta pankreas manusia dengan teknologi DNA rekombinan dari strain E. coli non-patogen. Untuk yang selanjutnya ada bagian dosis pemberian insulin. Untuk dosis injeksi insulin pada pasien diabetes yang berat, unstable diabetik, atau DM dengan komplikasi, yaitu 2-4 unit injeksi secara subkutan, diberikan 15-30 menit sebelum makan dan tidur. Lalu untuk ketoasidosis diabetikum atau koma diabetikum, yaitu diberikan dosis awal 1-2 unit per kilogram berat badan, atau bisa dibagi dalam 2 dosis, yaitu secara intravena dan juga subkutan. Lalu pada pasien resisten insulin dapat diberikan 0,5-1 unit per kilogram berat badan setiap 1-2 jam. Atau alternatifnya, regimen dosis insulin yang kecil dapat bervariasi dengan intravena 0,1 unit per kilogram berat badan diikuti infus intravena drip 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Atau juga bisa dengan injeksi intramuskular, yaitu 0,25 unit per kilogram berat badan diikuti 0,1 unit per jam. Lalu pada pasien akut myocardial infarction atau serangan jantung, insulin reguler ditambahkan ke dalam infus dextrosa secara intravena dalam konsentrasi 20 atau 50 unit liter kombinasikan dengan kalium klorida 40 atau 80 mili ekuvalen per liter. Lalu provokasi growth hormone reverse test, yaitu injeksi intravena 0,05-0,15 unit per kilogram berat badan. Lalu dosis pemberian pada pasien neonatus untuk hiperglikemia yang secara subkutan yaitu 0,05-0,2 unit per kilogram berat badan per dosis dengan tiap 4-6 jam. Lalu infus intravena yaitu 0,01-0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Monitor kadar glukosa darah setiap 60 menit. Kemudian titrasi infus sesuai kadar glukosa darah. Lalu ukur kadar glukosa darah 60 menit setelah perubahan infus dosis atau nilai. Lalu dengan pasien hiperkalemia, infus intravena yaitu 0,02-1 unit per kilogram berat badan per jam dengan gunakan glukosa 25% sebagai cairan infus. Berikut sumber yang saya jadikan sebagai acuan untuk membuat PowerPoint tentang obat insulin. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai obat insulin. Bila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.